Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang bab 3 dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu berjudul Usaha dan Pesawat Sederhana. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Silakan disimak videonya ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah sebuah alat yang gunanya memudahkan pekerjaan manusia, di mana kita memberikan tenaga atau gaya yang sedikit untuk menghasilkan tenaga atau gaya yang besar, di mana tenaga yang dihasilkan itu akan kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya, ketika anak-anak memiliki sumur timba di rumahnya, misalkan sumur tersebut sedalam 10 meter. Apakah mungkin anak-anak akan masuk ke dalam sumur, kemudian dibawa lagi ke atas, dan itu dilakukan setiap hari, di mana di setiap harinya itu anak-anak memerlukan lebih dari 5 ember. Apakah mungkin anak-anak melakukan hal tersebut? Tentu saja tidak ya. Selain pekerjaan menjadi berat, mengambil air ke dalam sumur itu juga beresiko. Maka, untuk menghindari resiko tersebut, ada baiknya kita menggunakan pesawat sederhana untuk membantu menimba air. Salah satu contohnya yang biasa digunakan oleh masyarakat itu adalah menggunakan katrol tetap. Nah, pesawat sederhana ini bisa kita bedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Dan yang terakhir, roda gigi atau gear. Nah, untuk jenis-jenis dari pesawat sederhana akan kita bahas selanjutnya. Baik, kita akan membahas mengenai pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Tuas digunakan untuk mengungkit beban, di mana tuas ini akan membantu kita untuk memindahkan benda yang berat dengan menggunakan gaya yang kecil. Salah satu contoh tuas yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada permainan jungkat-jungkit. Nah, sekarang kita perhatikan, di permainan jungkat-jungkit itu ada yang namanya kuasa, di mana kuasa itu adalah tempat di mana kita memberikan gaya untuk memindahkan suatu benda. Kemudian ada beban. Beban itu adalah benda yang akan kita pindahkan. Terus kemudian ada titik tumpu. Nah, yang dimaksud dengan titik tumpu itu adalah titik di mana pertemuan dari benda-benda, unsur-unsur pembentuk dari tuas tersebut. Contohnya di sini di permainan jungkat-jungkit itu kan kita memerlukan yang namanya papan jungkat-jungkit dan juga tiang penyangganya. Nah, pertemuan dari papan jungkat-jungkit dan tiang penyangganya itu kita sebut sebagai titik tumpu. Kemudian ada jarak antara titik tumpu sampai kuasa, itu kita sebut sebagai lengan kuasa, dan jarak titik tumpu dengan beban itu kita sebut sebagai lengan beban. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk memastikan memindahkan sebuah benda yang berat menggunakan gaya yang kecil? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita memperhatikan rumus yang berkaitan dengan tuas, yaitu rumusnya sebagai berikut. Di mana FK dikalikan LK sama dengan FB dikalikan LB, di mana FK itu adalah gaya kuasa, FB itu adalah gaya beban, kemudian LK adalah lengan kuasa, dan LB itu adalah lengan beban. Di mana keuntungan mekanis yang diberikan pada tuas itu kita rumuskan sebagai FB per FK, atau sama juga dengan LK per LB. Ini adalah keuntungan mekanis yang diberikan oleh tuas. Nah, sekarang kalau misalkan anak-anak ingin memindahkan benda yang berat menggunakan gaya yang kecil. Sekarang kita perhatikan, kalau FB-nya besar, FK-nya kecil, berarti untuk menghasilkan nilai yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka kita perhatikan FB-nya besar, LB-nya kecil, FK-nya kecil, LK-nya besar.
Maka untuk memindahkan benda yang berat menggunakan gaya yang kecil, berarti yang harus kita lakukan yaitu titik tumpu dari tuas tersebut diletakkan lebih dekat ke beban dibandingkan ke kuasa. Jadi, untuk memindahkan benda yang berat menggunakan gaya yang kecil, berarti titik tumpunya itu kita dekatkan dengan beban, dibanding titik tumpu itu kita dekatkan dengan kuasa. Jadi, jarak lengan bebannya kecil, kemudian lengan kuasanya itu besar, sehingga kita bisa memindahkan benda tersebut dengan menggunakan gaya yang kecil. Tuas atau pengungkit itu kita bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tuas kelas pertama. Nah, yang dimaksud dengan tuas kelas pertama itu adalah tuas yang titik tumpunya berada di antara titik berat dan titik kuasa. Contohnya, pada permainan jungkat-jungkit, di mana titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Kemudian selanjutnya pada gunting, pada tang, dan pada pencabut paku, di mana di ketiga alat tersebut titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban, di mana titik beban itu adalah titik kita menaruh beban atau benda yang akan kita potong. Kemudian selanjutnya ada pemotong kuku. Nah, sekarang kita perhatikan pada pemotong kuku, itu titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, sekarang perhatikan di gambar tersebut, titik kuasanya letaknya bukan di sana ya, tetapi kalau anak-anak memotong kuku, itu kan biasanya titik kuasanya itu berada di sebelah ujung ya, sebelah ujung dari besi yang di atas. Selanjutnya ada tuas kelas kedua. Nah, yang dimaksud dengan tuas kelas kedua itu adalah titik beban berada di antara titik kuasa dengan titik tumpu. Nah, contohnya ada pada pembuka tutup kaleng ya, tutup botol. Nah, di mana pada pembuka tutup botol itu titik bebannya berada di antara titik kuasa dengan titik tumpu. Selanjutnya pada gerobak dorong beroda 1 ya. Pada gerobak dorong beroda 1 itu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, maka dia masuk pada tuas kelas kedua. Selanjutnya ada pemecah biji kenari. Nah, pemecah biji kenari itu titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jadi kalau anak-anak memecahkan biji kenari, dia diletakkan di dalam alat tersebut. Kemudian kita tekan, kita berikan kuasa, sehingga biji kenari tersebut akan menjadi pecah. Selanjutnya yang terakhir itu ada pemotong kertas, di mana bebannya tersebut, titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Yang terakhir yaitu tuas kelas ketiga. Yang dimaksud dengan tuas kelas ketiga itu adalah di mana tuas tersebut memiliki titik kuasa yang berada di antara titik beban dengan titik tumpu. Contohnya pada stapler dan pada pinset. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar. Pada stapler, itu letak titik kuasanya berada di antara titik tumpu dengan titik beban. Kemudian pada pinset, itu titik kuasanya berada di antara titik beban dengan titik tumpu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya skop. Ya, ketika kalian menskop pasir, itu berarti titik kuasanya berada di antara titik tumpu dengan titik beban. Selanjutnya, kita akan masuk pada latihan soal. Sekarang silahkan anak-anak cermati soal berikut. Sebuah linggis yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mencabut paku yang tertancap di sebuah tembok. Linggis ditumpu 25 cm dari paku yang akan dicabut. Untuk melepaskan paku dari tembok, diperlukan gaya sebesar 9,4 kali 10 pangkat 4 Newton. Berapakah gaya lekat paku pada kayu? Dan berapakah keuntungan mekanisnya?
Nah, sekarang kita perhatikan pada pertanyaan tersebut yang ditanyakan adalah berapakah gaya lekat paku pada kayu. Berarti gaya lekat paku pada kayu itu kita simbolkan dia sebagai gaya beban. Nah, dari soal ini berarti diketahui bahwa besar gaya kuasa itu adalah 9,4 kali 10 pangkat 4 Newton. Kemudian besar lengan beban, karena linggis tersebut ditumpu 25 cm dari paku, maka kita umpamakan dia sebagai lengan beban, yaitu sebesar 0,25 meter. Nah, karena panjang linggis tersebut adalah 1,5 meter, maka lengan kuasa itu adalah 1,5 dikurangi 0,25 meter sama dengan 1,25 meter, karena 0,25-nya sudah digunakan untuk lengan beban. Nah, sekarang yang ditanyakan berarti berapakah FB dan keuntungan mekanisnya. Nah, langsung saja kita gunakan rumus. Untuk mencari FB, maka kita gunakan rumus FB dikalikan LB sama dengan FK dikalikan LK. Kemudian kita masukkan rumusnya. Kemudian 0,25 itu kita ubah menjadi 25 kali 10 pangkat negatif 2. Karena banyaknya bilangan di belakang koma itu ada 2 bilangan, maka menjadi 10 pangkat negatif 2. Kemudian di sebelah kiri itu kita ubah menjadi 94 dikalikan 125 dikalikan 10 pangkat 1. Karena di 9,4 itu kan ada satu angka di belakang koma. Maka kita anggap dia 1. Kemudian 1,25 itu ada 2 angka di belakang koma. Kita anggap 2. Berarti total ada 3 angka di belakang koma. Maka karena itu adalah bilangan desimal, maka 10 pangkat 4-nya itu kita bagi dengan 10 pangkat 3, maka bersisa 10 pangkat 1. Sehingga besarnya gaya beban itu adalah menjadi 470 dikalikan 10 pangkat 3 Newton atau menjadi 4,7 kali 10 pangkat 5 Newton. Selanjutnya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Menghasilkan keuntungan mekanis pada soal tersebut adalah 5. Selanjutnya, pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah pesawat sederhana yang berupa bidang datar atau papan yang diletakkan miring dan membentuk sudut tertentu terhadap lantai. Nah, bidang miring ini biasanya digunakan untuk memindahkan sebuah benda yang memiliki perbedaan ketinggian. Contohnya, ketika ingin memindahkan sepeda motor yang akan dimasukkan ke dalam truk pengangkut, itu biasanya digunakan bantuan bidang miring karena ada terjadi perbedaan ketinggian di mana sepeda motor itu kan terletak di atas tanah, kemudian mau dipindahkan ke dalam truk yang tentu lebih tinggi daripada tanah, maka itu biasanya digunakan bidang miring untuk membantu memindahkannya dibandingkan kita memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara diangkat. Itu kalau misalkan dengan cara diangkat, itu kan tentu anak-anak harus memberikan gaya yang besar dibandingkan ketika anak-anak memindahkannya menggunakan bidang miring. Nah, salah satu pemanfaatan dari bidang miring yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika pembangunan jalan pada pegunungan itu dilakukan secara berkelok-kelok. Tujuannya untuk menjaga keselamatan dari si pengendara dan menghindari potensi terjadinya kecelakaan. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsur yang terdapat pada bidang miring pada animasi yang bergerak. Nah, ada beberapa unsur yaitu ada pemberian gaya yaitu F. Kemudian beban tersebut juga tentunya memiliki yang namanya berat benda. Kemudian panjang dari lintasannya itu kita ibaratkan sebagai S dan perbedaan ketinggiannya itu kita ibaratkan sebagai dengan simbol H. Nah, di mana rumusan dari bidang miring tersebut adalah besarnya kuasa
per berat benda sama dengan tinggi bidang miring per panjang bidang miring, di mana keuntungan mekanis dari penggunaan bidang miring itu dirumuskan sebagai S per H sama dengan W per F. Kita masuk pada latihan soal. Nah, sekarang kalian perhatikan soal berikut. Seorang pedagang akan menaikkan barang yang baru saja dibelinya menuju ketinggian 1,5 meter dari tanah. Untuk mempermudah memindahkan barang seberat 900 Newton, ia menggunakan bidang miring licin sepanjang 4,5 meter. Hitunglah gaya dorong, minimum, dan keuntungan mekanisnya. Nah, dari soal ini diketahui beberapa hal. Yang pertama, diketahui bahwa ketinggian dari benda miring itu atau H-nya sama dengan 1,5 meter, W sama dengan 900 Newton, dan S sama dengan 4,5 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah besar nilai F atau daya dorongnya, dan keuntungan mekanisnya. Nah, kita gunakan rumus yang sudah diberikan sebelumnya, berarti untuk bidang miring, maka besar gaya dorongnya yang diperlukan, kita masukkan ke dalam rumus F per W sama dengan H per S, maka gaya dorong yang diperlukan oleh si pedagang untuk memindahkan barangnya itu sebesar 300 Newton. Nah, bayangkan ya, anak-anak bisa memindahkan benda seberat 900 Newton dengan gaya sebesar 300 Newton. Tentu ini sebuah keuntungan ya. Anak-anak bisa memindahkan benda dengan gaya yang lebih kecil. Kemudian keuntungan mekanisnya, berarti kita gunakan rumus S per H atau juga bisa W per F, itu nanti akan sama-sama menghasilkan keuntungan mekanis sebesar 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas pesawat sederhana yang ketiga, yaitu katrol. Katrol adalah roda yang memiliki alur melingkar sehingga tali atau rantai dapat bergerak di dalamnya. Katrol biasa digunakan untuk menimba air di sumur, kemudian pada lift dan ujung tiang bendera, dan penggunaan lainnya. Nah, katrol itu dibedakan menjadi 3. Ada katrol tetap, katrol tunggal bergerak atau bisa kita sebut juga dengan katrol bebas, dan yang terakhir yaitu katrol majemuk. Selanjutnya kita akan membahas jenis katrol yang pertama, yaitu katrol tetap. Nah, yang dimaksud dengan katrol tetap itu adalah katrol di mana ketika dia melakukan sebuah gerakan itu katrol tersebut tetap berada di posisinya. Contohnya pada katrol penimba air sumur. Nah, pada katrol tersebut kan katrolnya tetap berada pada posisinya, tetap dan tidak bergerak. Nah, katrol tetap ini hanya berfungsi untuk membelokkan gaya sehingga berat beban tetap sama dengan gaya kuasanya, tetapi dapat dilakukan dengan mudah. Contohnya ketika anak-anak menarik air dari dalam sumur, itu kan kalian memberikan kuasa ke arah bawah. Berarti bebannya akan bergerak ke arah atas. Sedangkan ketika anak-anak mengulurkan tali dari katrolnya, anak-anak akan memberikan kuasa ke arah atas, sedangkan benda atau embernya akan bergerak ke bawah. Nah, itu arti dari membelokkan gaya. Pada katrol tetap, besar gaya kuasa akan sama dengan berat beban yang akan dipindahkan. Sedangkan keuntungan mekanis dari katrol tetap selalu bernilai 1. Jenis yang kedua yaitu katrol tunggal bergerak atau yang biasa kita sebut juga sebagai katrol bebas. Nah, pada katrol bebas, yang membedakannya dengan katrol tetap itu adalah kalau pada katrol tetap, letak dari katrol itu akan tetap berada di posisi tersebut. Sedangkan pada katrol bebas, katrol tersebut akan bergerak sepanjang talinya. Jadi dia tidak menetap pada titik tersebut, tetapi dia ikut bergerak bersama dengan benda yang dipindahkan. Nah, pada katrol tunggal bergerak dapat bergerak bebas bersama dengan beban yang diangkatnya. Nah, pada katrol tunggal bergerak itu 2 kali gaya kuasa itu sama dengan berat beban, sehingga keuntungan mekanis daripada katrol tunggal bergerak itu selalu sama dengan 2. Yang terakhir yaitu katrol majemuk. Nah, yang dimaksud dengan katrol majemuk itu adalah
katrol yang berasal dari gabungan beberapa katrol, baik itu katrol tetap maupun katrol bebas. Nah, keuntungan mekanis dari katrol majemuk itu adalah dihitung dari banyaknya tali yang digunakan untuk mengangkat beban, di mana keuntungan mekanis itu adalah sama dengan banyak tali tanpa menghitung tali yang diberikan gaya. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan dua katrol majemuk yang sudah Ibu berikan. Pada katrol majemuk di sebelah kanan, kita perhatikan bahwa banyak tali tanpa menghitung tali yang diberikan gaya, maksudnya diberikan gaya F itu, ya, ada gaya F, maka banyak tali yang tanpa tali yang diberikan gaya itu banyaknya 2. Maka keuntungan mekanis dari katrol yang di sebelah kanan itu adalah 2. Sedangkan pada katrol yang di sebelah kiri, keuntungan mekanisnya adalah 4. Ya, jadi banyaknya tali tanpa menghitung tali yang diberikan gaya atau diberikan F itu, maka banyak talinya adalah 4, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 4. Nah, dari sana, maka kita bisa simpulkan bahwa keuntungan mekanis dikalikan gaya kuasa itu sama dengan berat benda. Nah, jadi besarnya gaya kuasa yang diberikan untuk mengangkat sebuah benda menggunakan katrol itu sangat bergantung pada keuntungan mekanisnya. Selanjutnya kita masuk pada latihan soal. Tentukanlah gaya tarik yang diperlukan untuk menarik benda dengan menggunakan katrol majemuk seperti pada gambar. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa ini ada sebuah benda yang beratnya 1800 Newton akan ditarik menggunakan katrol majemuk. Nah, berapakah gaya tarik yang harus diperlukan untuk menarik benda tersebut? Kita perhatikan, diketahui bahwa gaya berat dari benda tersebut adalah 1800 Newton, yang ditanyakan adalah F-nya. Nah, sebelum kita menghitung berapa gaya tarik yang diperlukan, kita harus mencari keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini. Nah, berarti keuntungan mekanisnya adalah berdasarkan banyak talinya tanpa menghitung tali yang akan diberikan gaya, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 3. Berarti keuntungan mekanis dikalikan gaya kuasa sama dengan berat beban, atau gaya kuasa sama dengan berat benda per keuntungan mekanis, sehingga besar gaya tarik yang diperlukan untuk menarik benda tersebut sebesar 600 Newton. Latihan soal selanjutnya, tentukan gaya yang diperlukan anak tersebut untuk menarik balok pada sistem katrol dan bidang miring. Tentukan berapakah keuntungan mekanik dari sistem tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ya. Jadi, di gambar ini ada sistem katrol dan bidang miring. Berarti, diketahui berat benda itu sama dengan 1200 Newton, kemudian panjang bidang miringnya adalah 5 meter, dan ketinggian bidang miringnya adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah berapa gaya tariknya dan berapa keuntungan mekanis dari sistem katrol dan bidang miring tersebut. Berarti, kita cari dulu yang pertama, gaya yang diperlukan untuk menaikkan balok pada bidang miring. Berarti kita gunakan rumus pada bidang miring seperti biasa. Berarti, gaya kuasa sama dengan ketinggian dari bidang miring per panjang bidang miring dikalikan berat benda tersebut, sehingga menjadi 3 meter per 5 meter dikalikan 1200 Newton sama dengan 720 Newton. Nah, karena katrol yang digunakan oleh anak tersebut merupakan katrol bebas, di mana katrol bebas selalu memiliki keuntungan mekanis sama dengan 2, sehingga gaya yang harus diberikan anak tersebut adalah F sama dengan F per keuntungan mekanis. Nah, F yang digunakan itu adalah gaya kuasa yang harus diberikan ketika menaikkan balok pada bidang miring, sehingga menjadi 720 Newton per 2 sama dengan 360 Newton. Jadi dari soal ini bisa kita katakan bahwa ternyata lebih menguntungkan untuk menarik sebuah benda menggunakan sistem
atau gabungan dari beberapa pesawat sederhana untuk menarik suatu benda yang berat menggunakan gaya yang jauh lebih kecil. Sehingga keuntungan mekanisnya, berarti keuntungan mekanis itu selalu berat benda per besarnya kuasa, berarti 1200 Newton per 360 Newton, maka keuntungan mekanis yang diberikan oleh sistem katrol dan bidang miring itu adalah 3,33. Semakin besar keuntungan mekanisnya, maka benda itu pesawat sederhana itu akan semakin membantu pekerjaan manusia. Jadi dalam kegiatan sehari-hari, dalam penggunaan mesin-mesin di pabrik itu biasanya mereka akan mencari keuntungan mekanis terbesar dalam membantu pekerjaan di dalam pabrik. Selanjutnya, pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan. Keuntungan mekanik pada gear sering disebut dengan kecepatan rotasi. Makin banyak jumlah gear pada gear penggerak, makin kecil kecepatan rotasinya. Berarti semakin banyak jumlah gear pada gear tersebut, maka keuntungan mekanisnya semakin kecil atau semakin sedikit. Sedangkan semakin sedikit jumlah gear pada gear penggerak, berarti semakin besar kecepatan rotasinya. Berarti semakin sedikit jumlah gear pada gear penggerak, maka semakin besar keuntungan mekanisnya. Nah, roda gigi ini biasanya digunakan pada mesin-mesin mobil, kemudian pada sepeda motor, dan juga pada sepeda. Baik, demikian penjelasan Ibu tentang pesawat sederhana. Semoga bisa membantu. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan pada gurunya. Terima kasih dan Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.